Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia, Masjid Baitur Rahman. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, di majelis ini, di masjid ini, menjadi perantara kita mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan taufik daripada Allah, dan kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan bersama segenap para habaib, para kiai, para asatid, takmir Masjid Baitur Rahman, dan semua tokoh masyarakat di tempat ini. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing kita semua di jalan yang lurus, di jalan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita semua selalu merindukan mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah, manaqib daripada para aulia dan para solehin. Untungnya kita selalu dipermudah oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, termasuk juga majelis haul, yang di situ kita bisa mendengarkan kisah-kisah daripada orang soleh, kisah-kisah daripada para wali yang secara tidak langsung menguatkan hati kita di akhir zaman ini. Karena sekuat apapun diri kita, tapi kalau sudah dihadapkan dengan fitnah di akhir zaman ini, maka hampir-hampir iman kita berubah. Hampir-hampir akidah kita goyang. Bukan karena iman kita yang lemah, tapi karena fitnah yang begitu dahsyat. Angin kencang daripada aliran-aliran sesat, kepalsuan-kepalsuan yang disampaikan oleh ulama-ulama itulah yang berpotensi bisa menggoyahkan iman kita. Untungnya
ketika iman kita goyang, ketika iman kita hampir roboh, di situ kita hadir majelis ta'lim, majelis khol, diperkuat lagi iman kita, diperkuat lagi akidah kita. Karena fungsi daripada menghadiri majelis ta'lim dan majelis khol adalah tathbitul fuad, menguatkan hati. Kalau enggak, siapa orang hatinya yang kuat di zaman ini? Sudah berapa banyak orang yang menjualkan imannya, menjual hukum-hukum Allah, menjual cintanya kepada Rasulullah SAW demi kepentingan sesaat. Tidak sedikit orang-orang yang berubah secara cepat, drastis. Maka penting sekali bagi kita untuk menghadiri majelis ta'lim dan majelis khol. Termasuk besok di Pasuruan ada khol dari Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi fid dharain amin. Beliau adalah salah satu guru dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan menimba ilmu kepada kiai-kiai besar, ulama-ulama besar. Dan terlahir beliau menimba ilmu hakikat, ilmu ma'rifat daripada Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Dan Kiai Hamid membaca kitab Risalah Kusyairiyah di hadapan Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Artinya Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf mengetahui bahwasanya Kiai Hamid ini adalah orang istimewa dan akan menjadi seorang wali Allah. Maka di saat itu dibacakan kitab Risalah Kusyairiyah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mendengarkan manaqib daripada para wali Allah, hati kita kuat. Dalam arti ini memang benar-benar cucu Rasulullah SAW. Ini memang benar-benar penerus daripada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat Kiai Hamid Pasuruan, ini memang benar-benar ulama yang lurus, sehingga hati kita menjadi tentram. Hati kita menjadi kokoh, tidak ingin melihat dan menoleh kepada selain beliau. Maka di sini penting kita menghadiri khol bukan tujuan apa-apa. Kalau kepingin nasi kebuli, beli di warung saja. Di Bangil banyak jualan nasi kebuli. Kita hadir khol bukan untuk nasi kebuli. Kita hadir khol ingin mendapatkan barokah daripada para wali dan ingin mendapatkan manfaat tathbitul fuad, hati kita supaya semakin kuat. Hati-hati. Sekarang kita dihadapkan dengan permasalahan yang baru. Orang-orang yang berniat jahat ingin merusak Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang berpakaian seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang berkata-kata manis seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Khususnya orang-orang Syiah. Tidak ada aliran sesat yang umurnya lebih panjang daripada ajaran Syiah.
Gak main-main. Syiah ini sudah mulai ada muncul di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Di akhir khilafah beliau muncul sudah Syiah. Dan sampai saat ini Syiah gak pernah punah. Syiah gak pernah habis. Padahal ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Qadariyah, aliran-aliran sesat yang lain semuanya sudah punah, sudah habis. Tapi Syiah sampai sekarang belum habis. Apa sih yang membuat Syiah itu tetap ada dan eksis sampai sekarang? Karena ada dua hal, mereka punya dua hal. Satu, mereka mengatasnamakan Ahlul Bait. Dan siapapun yang mengatasnamakan Ahlul Bait, pasti orang akan segan untuk menolaknya. Karena Ahlul Bait ini kecintaan semua makhluk. Semua orang pasti dalam hatinya ada rasa cinta kepada Ahlul Bait. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah. Sehingga kalau mereka menyebarkan akidahnya di pelosok-pelosok daerah negeri, mereka selalu mengatasnamakan Ahlul Bait. Sehingga enggak ada penolakan. Yang kedua, mereka tetap ada dan eksis sampai zaman ini karena mereka dianjurkan untuk taqiyah. Apa itu taqiyah? Mereka boleh menyembunyikan akidah mereka. Mereka boleh menampakkan diri seperti Ahlus Sunnah supaya akidah mereka selamat, supaya mereka tidak ditolak. Taqiyah. Bahkan ulama-ulama mereka mengatakan at-taqiyah minad din. Taqiyah itu termasuk ajaran yang penting dalam agama. Fala dina liman la taqiyatalah. Maka tidak punya agama orang yang tidak bisa taqiyah. Orang Syiah harus dan wajib berbohong. Jadi jangan harap kalau ada orang Syiah ngaku dirinya Syiah. Mohon maaf, ini di waktu podcast ini, Anda banyak yang mengatakan mengisukan Anda Syiah. Apakah benar? Enggak benar. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Ba'alawi. Saya berguru dengan habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pret. Gak bisa dipercaya. Imam Syafi'i paling gak percaya sama orang Syiah. Ma ra'aitu min ahli ahwa ashhad bizur min ar-Rafidhah. Saya gak pernah lihat pengikut aliran sesat yang berani berbohong seperti Syiah. Paling gorone wong, paling beraninya orang berbohong orang Syiah. Jadi jangan tertipu. Wah, Ahlus Sunnah itu. Ahlus Sunnah dari mana? Sudah jelas backgroundnya, mondoknya di Yapi dulu. Gak bisa dibohongi itu, gak bisa dihapus itu. Mau kamu hapus dengan air keras juga gak bakal hilang itu. Gak bisa. Sudah stempel sudah. Kemudian jejak digital juga gak bisa dihapus. Postingan-postingannya dulu mempromosikan ajaran Syiah. Kok sekarang ngaku Ahlus Sunnah? Jangan percaya. Mereka menunjukkan Ahlus Sunnah supaya diterima. Kalau sudah diterima, sampean dicaplok. Itu sifatnya Syiah. Pimpinan Syiah di Bangil dulu itu, pencetusnya Syiah di Bangil dulu, nggak pernah ngomong Syiah.
Gak pernah ngaku Syiah. Tapi nyatanya dia membenci sahabat Abu Bakar dan Umar. Dan menyatakan bahwasanya imam mereka lebih afdol daripada para nabi. Jadi begini, kalau mau tanya tentang permata itu asli atau tidak asli, tanyakan kepada ahli permata. Kalau pengen tahu ini Syiah atau Sunni, tanyakan kepada orang yang ngerti, yang paham Syiah. Dulu di kitab diceritakan ada seorang wanita yang bernama Hudami. Hudami ini pernah teriak-teriak di kampungnya. Hei masyarakat, hei rakyat, hati-hati, sebentar lagi ada perampok datang. Orang kampungnya gak percaya. Mana ada perampok? Gak ada perampok. Mana coba tunjukkan? Ditunjukkan oleh Hudami tadi. Itu loh, ada perampok di sana, agak jauh. Orang-orang ngelihat, gak ada perampok. Jangan mengada-ngada kamu. Padahal Hudami ini melihat ada pohon bisa berjalan, ada tanaman, ada rumput bisa berjalan. Berarti gak mungkin pohon berjalan. Berarti apa? Ada orang di bawahnya. Perampok-perampok ini pakai rumput di atasnya kayak tentara begitu loh. Pakai pohon-pohonan, tanaman di pakaiannya supaya gak kelihatan. Pulang semua ini masyarakat. Malam hari perampok menyerang kampungnya, dibakar rumahnya, dirampok hartanya. Besoknya orang-orang mengatakan, idza qalat Hudami fasaddiquha. Kalau Hudami sudah ngomong, kita wajib percaya. Kemarin gak percaya, setelah dirampok baru percaya. Kenapa? Hudami ini punya penglihatan yang sangat jeli. Kalau orang lain gak kelihatan, Hudami bisa kelihatan. Jadi kalau ada orang Syiah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan percaya, tanyakan Hudami dulu. Hudami zaman now. Hati-hati ini. Kita khawatir karena ini dai Syiah tapi bertopeng Ahlus Sunnah masuk ke masjid-masjid, masuk ke pesantren-pesantren, masuk ke majelis-majelis taklim, kemudian masyarakat mengenal, di situ akhirnya dia mengajak dengan pelan-pelan kepada ajaran Syiah. Hati-hati. Maka kita jangan sembarangan dalam masalah ini. Jangan sembarangan masalah, kita harus hati-hati. Kita harus, jangan penampilannya keren, wah ini Habib beneran ini. Pakai celana, pakai jaket, wah ini Habib gaul ini. Kata-katanya enak kok, ini gak bahas kata-kata, gak bahas pakaian ini. Akidahnya bener apa enggak? Bagaimana kita bisa tahu akidah seseorang? Lihat siapa gurunya, di mana dia menimba ilmu. Kalau Kiai Hamid jelas, guru-gurunya siapa jelas. Berguru kepada Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf berguru kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Sahibul Maulid. Jelas mondoknya di mana, belajarnya di mana, jelas, sehingga kita mantap ikut beliau. Tapi kalau ada orang yang sudah jelas-jelas menimba ilmunya di tempat orang Syiah,
kemudian kita ngikuti dia, kita percaya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita jauh-jauh hari. Hati-hati, du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang akan menyeret kita ke pintu jahannam. Alsinatuhum ahla minal asal. Lisan mereka lebih manis daripada madu. Lisan mereka lebih manis daripada madu. Tapi hati mereka lebih sadis daripada serigala. Maka hati-hati. Tetap kita berpedoman, berpegangan kepada aslafunas solihun. Berpegangan teguh kepada akidah ahlus sunnah wal, berpegang teguh kepada ajaran para kiai-kiai yang soleh, berpegang teguh kepada ajaran para habaib yang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Bidzalika nuhyi, bidzalika nahya, wa bidzalika namut. Kita hidup dengan membawa itu dan kita mati membawa itu. Wa bidzalika nub'ats insyaallah minal aminin. Dan insyaallah kita dibangkitkan dengan membawa akidah yang benar dan termasuk golongan orang yang selamat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.